Halo semua, kasus kali ini adalah permintaan dari salah satu sahabat Weekly yang setia mendukung channel ini dengan menonton video-video short yang diunggah 3 kali sehari. Kalian juga bisa merequest video panjang dari salah satu video short dan Weekly akan berusaha sebaik mungkin memenuhi permintaan kalian bila memungkinkan. Video permintaan kalian akan diunggah setiap malam minggu dalam program Saturday Night Crime. Untuk sekarang, mari sama-sama kita simak kisah Kansi yang nekat berikut ini. Mir Aimal Kansi adalah seorang pemuda etnik Pashtun yang lahir pada tanggal 10 Februari tahun 64 di Quetta, Pakistan. Pada tahun 89, ayah Kansi meninggal dunia dan mewariskan sejumlah uang untuknya. Saat itu, Kansi bertekad untuk merubah nasib dengan bermigrasi ke Amerika, tanah penuh impian. Sebagian dari warisan itu akan digunakan Kansi untuk biaya pengurusan dokumen pengajuan visa Amerika, sedangkan sebagian lainnya akan dipakai untuk sangunya. Semua dokumen diurus oleh agen yang terbiasa memalsukan identitas di kota Karachi. Saat itulah dia mengganti namanya dalam paspor menjadi Mir Aimal Kansi. Akhirnya pada tahun 91, Kansi mendarat di Virginia, Amerika dengan identitas baru. Kansi tinggal menumpang di apartemen seorang temannya bernama Sahid Mir dan bekerja sebagai kurir. Selama tinggal di sana, Kansi menggunakan izin tinggal palsu yang dibelinya dari seseorang di kota Miami, Florida. Tak lama setelah menikmati kehidupan di Amerika, Kansi mulai merasakan kebencian serta rasa permusuhan terhadap pemerintahan negeri Paman Sam. Dia terobsesi pada segala hal berbau politik dan selalu mengikuti berita terkini terkait konflik Timur Tengah. Menurutnya, kebijakan luar negeri Amerika terlalu menindas dan terlalu mencampuri urusan di sana. Kansi merasa dirinya adalah bagian dari perjuangan umat di wilayah tersebut. Suatu ketika, Kansi membeli senpi buatan Cina di toko senpi bernama Chantilly yang berada di Virginia. Setelah memiliki senpi, Kansi merasa punya kekuatan untuk menyatakan sikapnya lewat cara yang paling tepat menurut dirinya. Berkat pekerjaannya sebagai kurir, Kansi tahu lokasi yang paling cocok untuk melaksanakan aksinya, yaitu di lampu merah depan gedung pusat Intel. Targetnya adalah para karyawan yang bekerja di gedung itu. Sejak saat itu, Kansi semakin terobsesi pada rencana penyerangannya hingga melupakan tujuan awalnya datang ke Amerika untuk merubah nasib. Pada pagi hari, tanggal 25 Januari tahun 93, Kansi sedang mengantri di perhentian lampu merah yang berada di Route 123 Fairfax County. Mobil pinjaman yang dikendarai Kansi berada di belakang mobil-mobil lain yang hendak belok ke kiri menuju gedung pusat intelijen. Tiba-tiba Kansi turun dari mobilnya sambil membawa senpi, kemudian mulai menyerang para pengemudi yang notabene adalah karyawan di sana. Aksi Kansi merenggut 2 korban jiwa. Mereka adalah petugas Frank Darling yang berusia 28 tahun dan petugas Lansing Bennett yang berusia 66 tahun. Sementara 3 lainnya menderita cedera serius. Setelah puas, Kansi kembali ke mobilnya dan kabur ke sebuah taman tak jauh dari sana. Selama 90 menit, dia menunggu di sana untuk memastikan tidak ada yang mengejarnya. Setelah itu, Kansi kembali ke apartemen temannya yang berada di Reston, Virginia, membungkus senpi dengan plastik hijau, kemudian menyembunyikannya di bawah sofa. Dengan santai, Kansi menyantap sarapannya di Resto Burger, lalu menginap di Days Inn. Malamnya lewat pemberitaan di TV, Kansi menyadari polisi telah salah mengidentifikasi dirinya sebagai pria kulit putih dan tidak berhasil mendapatkan nomor plat mobil sewaannya. Keesokan paginya, Kansi terbang ke Quetta, Pakistan dan berhasil bersembunyi di sana selama 4 tahun. Sejak saat itu, Mir Aimal Kansi dinyatakan sebagai buron.
pada tanggal 16 Februari tahun 93. Tanpa kehadirannya, pengadilan menyatakan Kansi bersalah atas sejumlah dakwaan, termasuk di antaranya tuduhan pembunuhan dan penyerangan dengan senpi. Pada tanggal 17 Juni tahun 97, 4 tahun lebih setelah insiden penyerangan terjadi, Kansi akhirnya berhasil ditangkap dalam sebuah aksi perburuan besar-besaran berkat informasi dari seseorang tanpa nama di Pakistan. Otoritas Pakistan bekerja sama dengan Kepolisian Federal Amerika menangkap Kansi di kota Deraga Sikhan. Kansi kemudian diekstradisi kembali ke Amerika. Selama penerbangan, Kansi memberikan pengakuannya lewat rekaman dan secara tertulis. Dalam persidangan putusan, Dewan Juri akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Mir Aimal Kansi. Pria itu langsung ditahan di penjara sambil menunggu pelaksanaan eksekusinya. Kurang lebih 9 tahun setelah insiden, Kansi menjalani eksekusinya di penjara Indiana dan menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 14 November tahun 2002. Aksi Mir Aimal Kansi memicu perdebatan dalam masyarakat luas. Pendukung Kansi berpendapat tindakannya berakar pada kebenciannya terhadap kebijakan luar negeri AS, sedangkan yang lain berpendapat aksinya akibat fanatisme pada ideologi yang kebablasan. Peristiwa ini membuat semua pihak menyadari akan pentingnya kerjasama bilateral antar negara dalam rangka penanggulangan aksi teror. Selain itu, setiap negara harus mewaspadai bahaya ideologi kebablasan yang dapat merugikan bangsa saat ini maupun di kemudian hari. Sekian dulu kisah weekly kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih.